Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ranky SS di channel Ranky SS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Gas! Kita akan belajar apa Pak di video sekarang Pak? Dari judulnya jelas, fungsi komposisi dan inverse yaitu part 1. Part satunya ini mengenai tentang konsep fungsi komposisinya sendiri. Nah, jadi bab ini akan kita belajar apa sih Pak? Ini kan KD 3.6 kalau nggak salah ya, di kelas 10 ini ya, matematika wajib. Totalnya secara keseluruhan kita akan belajar apa aja? Yang pertama tentang fungsi komposisinya of course. Kemudian yang kedua, mencari unsur fungsi komposisi. Jadi unsur fungsi komposisi itu apa aja? Itu dicari nanti bisa. Ketika ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi inverse. Yang keempat, fungsi komposisi inverse. Udah komposisi inverse pula. Wih, mantap coy. Kita cek satu-satu yuk konsepnya yuk. Yang akan kita pelajari di video kali ini adalah fungsi komposisinya. Konsepnya seperti apa? Gitu ya. Ini apa sih fungsi komposisi itu, Pak? Ini apa sih? Baru denger gitu komposisi fungsi. Gini, ilustrasinya gini. Kamu punya bayangin ada padi. Ini kan padi ya. Kemudian padi ini digiling jadi beras. Padi ini digiling jadi beras, dari beras ini dimasak jadi nasi. Nah, kita bisa katakan bahwa proses dari menggiling ya, dari padi menjadi beras ini adalah sebuah proses atau sebuah fungsi. Begitu pula dengan yang dimasak, itu juga adalah sebuah proses atau sebuah fungsi. Jadi kalau dalam kehidupannya sebuah proses, tapi kalau kita dalam matematika ini bisa kita ibaratkan sebagai sebuah fungsi. Nanti akan ada sebuah proses, akan ada sebuah fungsi yang menghubungkan langsung dari padi jadi nasi. Apa tuh Pak prosesnya Pak? Nah, inilah yang dinamakan fungsi komposisi. Jadi digabungkan begitu ya, digabungkan antara beberapa proses, beberapa fungsi digabungkan menjadi satu set langsung ke sini, gitu. Oke, nah ini kalau ilustrasinya. Sekarang gimana kalau dalam simbol matematisnya? Kita punya himpunan A dikenakan fungsi F. Jadi ada himpunan A ini ada fungsi fx dari himpunan A ke himpunan B. Ini ada A, ada B. Kemudian dari B ini ada fungsi gx. Fungsi gx ini dari B ke C dia. Nah, ini proses langsung dari A ke C, ini kita namakan proses dari A ke C gof X. Kok gof, Pak? Kan yang di sini awalnya F dulu, Pak. Yes, ya F dulu, betul. Nah, sekarang yang dilihat yang deket sama A ini siapa? Kan pertama nih kamu punya A ya. A-nya ini kan kamu masukin ke F, jadinya B. B-nya masukin ke G, jadinya C, gitu ya. Ilustrasinya sama kayak padi ini loh. Padi ini dimasukin ke penggilingan, jadinya beras. Beras ini dimasak, masukin ke rice cooker, jadinya nasi, begitu. Sama dengan ini sama-sama. Ya, sekarang yang deket sama A ini siapa? Si F dulu kan, maka yang X-nya ini dia ketemunya sama F dulu, begitu. Ya, nah ini bisa kita tulis sebagai gof A sama dengan C. Jadi kalau saya ambil di sininya satu-satu, saya punya dari A ke dikenakan Fx jadi B. Maka kita bisa tulis bahwa dia adalah sama dengan Fa sama dengan B. Begitu pula yang G-nya. Awalnya B, jadinya C. Berarti kita punya tulis GB ini sama dengan C, begitu. FA sama dengan B, GB sama dengan C. Maka kita bisa tulis gof A sama dengan C. Ingat, di prosesnya dibalik, apa proses penulisannya ya, penulisan dibalik. Karena si A-nya ini, ya mana? Oh ini, si A-nya ini dia ketemunya sama si F-nya dulu, gitu. Ini namanya proses fungsi komposisi. Nah, kalau dalam matematika kita nggak bicara definisi nggak enak. Saya bahas dulu. Kita nggak bicara definisi nggak enak. Sekarang kita bicara definisi. Apa definisi dari fungsi komposisi, Pak? Secara definisi, F komposisi G, ini dibacanya FOG boleh, F bundaran G boleh, F komposisi G boleh. Jadi FOG, F bundaran G, F komposisi G. FOGX, biar simpel biasanya FOG. Fog, gitu ya. FOGX itu adalah F dalam kurung GX. Jadi GX-nya dimasukin ke F. Kemudian kalau kita balik GOFX, itu kebalikannya berarti G dalam kurung Fx. Maka yang F-nya dimasukin ke G. Jadi kalau misalkan kita lihat dari proses yang pertama, FOGX, berarti yang diproses pertama kali yang dikenakan si X siapa? Si G-nya dulu. Makanya ini GX dulu di sininya kan. Begitu pula dengan yang kedua, GOFX. X-nya ini kenainnya siapa? F dulu. Maka kita punya Fx di sininya. Gitu. Nah, kita langsung aja yuk masuk ke contoh yuk. Kalau ngeliat ini kayaknya ini apa sih Pak? Pusing banget Bapak gitu. Kita lihat langsung masuk ke contoh yuk. Contoh yang pertama. Diketahui tabel nilai fungsi untuk fungsi F dan G berikut. Oke, jadi ini tabel ada nilai X-nya X 1 2 3 4 5, kemudian ada nilai Fx, ada nilai Gx-nya.
Nah, cara baca tabel ini begini loh, gini. Misalnya kalau misalkan ditanya F2. F2 berapa sih, Pak? F2 itu sama dengan 1. Dari mana, Pak? Kan kalau F2 tuh yang ini berarti X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, mana pasangan si F-nya? Oh, yang ini, Pak. Set. Maka F2 dia sama dengan 1. Begitu pula kalau misalkan ditanyanya G4. G4 sama dengan berapa? 2. X-nya mana? X-nya 4 kan? Nah, kalau G4 itu kan berarti kita punya X-nya sama dengan 4. Maka kita ambil sini 4. Mana G-nya nilainya? Oh, yang nilai 4 adalah G4 adalah 2. Gitu. Satu lagi misalkan saya ambil di sininya F5. Berapa F5, Pak? F5 sama dengan 1. Karena X-nya itu 5, nah, nilai F-nya adalah 1. Begitu ya? Oke, ini biar enak saya hapus dulu. Nah, sekarang kita perhatikan ke soal. Soal ini katanya ada FOG2 kemudian ditambah GO5X. Ini bukan GO5X, coy. Sorry. Ini maksudnya G bundaran F5 begitu ya. Dikurangi sama GOG1. Waduh, ini bacanya enak enak bener ya. FOG2, GOV5, GOG1. Oke, gimana Pak? Yang pertama kita lihat. Yang pertama saya akan cari untuk yang FOG2 dulu. FOG2. Sesuai dengan definisi, tadi kan definisinya apa? Oke, saya tulis di sini. Ya, definisinya adalah ketika ada F bundaran GX, maka dia akan sama dengan F dalam kurung GX. Atau kalau ada G bundaran Fx, dia akan sama dengan G dalam kurung Fx gitu. Nah, sekarang ada FOG2 di sini. Atau FOG2 apa artinya, Pak? Jadi sini kamu berarti F sesuai definisi dalam kurung G2. Maka yang kamu cari nilai G2 dulu. Ya enggak? Nilai G2 berapa? X-nya 2. Nilai G-nya berapa? Set. Oh, ini Pak 4. Oke, siap. Berarti nilai G2 sama dengan 4. Artinya jadi berubah jadi F4. Karena G2-nya nilainya 4 sih berdasarkan tabel. Nah, sekarang nyari F4. F4 mana? X-nya sama dengan 4. Mana F-nya? Oh, ini 5, Pak. Oh, berarti kalau gitu F4 sama dengan 5. Oh, ternyata FOG2 sama dengan nilainya adalah 5. Gas. Yang kedua, kita cari sekarang mana warna hijau aja. Kita cari sekarang GOV5 nih, yang ini ya, tadi yang salah ya. Kita cari GOV5 di sininya. Oke, kita cari GOV5 berarti dia akan sama dengan, kalau sesuai definisi, GOV5 adalah G dalam kurung F5. Maka yang pertama kali kita cari siapa dulu? F5 dulu, yang di dalam kurung dulu. F5, mana F5, Pak? X-nya sama dengan 5. F-nya berarti nilainya adalah 1. Oh, F5 sama dengan 1. Berarti dia berubah jadi G1. G1 berapa nilainya, Pak? X-nya 1. Ya wis, berarti G1 sama dengan 2. Oh, ternyata nilai ini adalah 2. Gas. Yang ketiga, GOG1. GOG1 apa, Pak? Sama, sesuai dengan definisi. G bundaran G1, dia akan sama dengan G dalam kurung G1. Gitu kan? Cari G1. Mana X-nya 1? Ini. Nilai G-nya berapa? Oh, 2, Pak. Siap. Berarti ini akan berubah jadi G2. Gitu ya? Nah, G2, jadi berapa nilainya? X-nya sama dengan 2 di sini. X sama dengan 2, nilai G-nya adalah 4. Berarti G2 sama dengan 4. Oh, ternyata nilai GOG1 adalah 4. Maka nilainya akan sama dengan ini 7 dikurangi sama 4. Alias dia adalah 3. Oh, udah selesai. Ini adalah jawaban kita. Gitu ya. Nah, ini dalam soal contoh 1 ini fungsinya dia tidak diketahui apa. F-nya nggak tahu apa, G-nya nggak tahu apa. Yang kita tahu hanya nilainya saja. Tinggal kita masukin tok. Nah, sekarang kalau contoh 2, perhatikan. Contoh 2 nih kita tahu ada fungsi fx-nya, kita tahu ada fungsi gx-nya. Tentukan FOG dan GOF-nya. Oke, kita cek yuk. Oke, mana? Wait, ganti warna dulu. Jos. Yang pertama saya mau nyari fog dulu deh, karena itu ada fog ya. Fog X sama dengan, berarti kalau dari definisi apa? F dalam kurung GX. Oke, sekarang perhatikan gini. Perhatikan begini. Kalau ada fx-nya itu sama dengan 2x plus 1, ini kan? Ini kan? Fx-nya 2x plus 1. Berarti kalau saya punya F2 apa artinya? 2 dikali sama 2 ditambah sama 1, kan gitu. Apa sih artinya? X-nya kamu ganti sama 2. Karena ini sama kan? X-nya kamu ganti sama 2. Sekarang kalau saya punya ada FA, apa artinya? FA dia sama dengan apa di sininya? 2A plus 1. Yang artinya apa? X-nya kamu ganti sama A. Sebentar, ini nggak jelas A-nya ya. X-nya kamu ganti sama A. FA. Karena A-nya ada di dalam kurung. Sekarang lagi deh, ada FM.
Apa artinya Fm? Berarti dia sama dengan 2M tambah 1, gitu kan? 2M tambah 1. Fm sama dengan 2M tambah 1 karena M-nya ada di dalam kurung, berarti si X-nya kamu ganti sama M. Semua yang ada di X, semua yang ada X-nya kamu ganti sama M. Nah, sekarang ya dalam soal yang ada X-nya tuh yang di dalam kurungnya itu adalah si GX yang dalam kurungnya. Berarti setiap X pada F kamu ganti sama GX. Yang artinya awalnya 2X plus 1 berarti jadi dia sama dengan apa? 2 dikali sama GX plus 1. Gitu. Nah, gantilah GX-nya. GX-nya itu kan sama dengan X kuadrat 2 ya. Dikurangi sama 3X tambah sama 2 plus 1. Plus 1 dari mana, Pak? Kan fungsi F-nya ada plus 1 di sininya. Gitu ya. Jadi kamu punya apa? Buka kurungnya. 2X kuadrat dikurangi sama 6X ditambah sama 4 ditambah 1. Alias dia akan sama dengan 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah sama 5. Nah, ini dia jawabannya. Dah, ini jawaban untuk yang FOG X. Jadi, FOGX itu adalah 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah sama 5. Gas. Sekarang bagaimana, Pak, kalau yang GOF X? Sama nggak, Pak? Sama. Intinya mah sama. Kita lihat yuk. By definition, sesuai definisi, GOF X itu apa sih, Pak? GOF X itu adalah G dalam kurung Fx, ya nggak? G dalam kurung Fx. Oke, saya ilustrasikan dulu kayak tadi. Saya punya tadi GX-nya apa? GX itu sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2. Sekarang kalau saya ada G5, apa artinya? Setiap X pada G kamu ganti sama 5, maka dia 5 kuadrat dikurangi 3 dikali 5 ditambah sama 2, kan gitu. Kalau saya punya ada GP, maka setiap X kamu gantikan sama P. Jadi apa di sininya? P kuadrat, gitu ya, dikurangi sama 3P ditambah sama 2, kan begitu. Gitu aja terus. Apa yang ada di dalam kurung akan selalu menggantikan si X. Lah, sekarang yang dalam kurungnya adalah Fx. Berarti gimana, Pak? Ya, berarti dia akan sama dengan Fx-nya gantiin si X. Yang ini sama yang ini. Berarti dia adalah Fx kuadrat dikurangi sama 3 dikali sama Fx ditambah sama 2. Begitu. Kemudian apa, Pak? Kemudian dia akan sama dengan ganti Fx-nya adalah 2x plus 1. Dikurangi 3 dikali sama 2x plus 1 ditambah sama 2. Maka dia akan sama dengan, oh ini kuadrat, sorry ya. Kita uraikan yang di sini yuk. 4x kuadrat ditambah sama 4x ditambah sama 1. Dikurangi sama 6x dikurangi sama 3, buka kurungnya ya, tambah sama 2. Ingat gini. Mana ya? Ini aja, coba. Kamu punya rumusnya kalau ada A plus B kuadrat, apa rumusnya? A kuadrat ditambah sama 2AB ditambah sama B kuadrat, gitu ya. Ingat rumus ini kamu terapkan ke 2X plus 1 kuadrat. 2X kuadrat jadi 4X kuadrat. 4X dari mana, Pak? 2 dikali sama 2X kali sama 1. Tambah sama 1 kuadrat, begitu. Oke, sekarang kita utak-atik aljabarnya. Dia akan sama dengan, ini 4X kuadrat biarin. 4X kurangi sama 6X, oh min 2X, Pak. 1 kurangi sama 3 tambah 2, habis. Ya wes, ini dia jawabannya. Berarti ini adalah jawaban untuk si GOFX. Perhatikan, kita punya FOG-nya adalah yang di sini. Ini ya FOG-nya ya. Kita punya GOF-nya yang di sini. Apa kesimpulan kamu dari soal ini? Kesimpulannya adalah F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran Fx. Tah, ini dia kesimpulannya. Gitu ya. F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, kecuali di soal diketahui sama, gitu. Kalau misalnya nggak diketahui sama, ya enggak. Awas, hati-hati, FOG tidak sama dengan GOF. Gitu ya. Oke, kita lanjut yuk. Contoh yang ketiga. Ini dia contoh yang ketiga. Oke, katanya apa dia di situnya? Jika Fx sama dengan 3x min 1 dan Gx-nya adalah 2x min 4 dibagi sama 3x plus 5, maka tentukan FOG dan GOF. Oke, kita lihat yuk. Biru. Pertama kita nyari apa nih? FOG dulu deh, FOG dulu. Soalnya FOG dulu sih. Berarti F bundaran Gx, dia akan sama dengan apa di sininya? F dalam kurung Gx, gitu ya. Nah, dari sini kalau misalkan kamu mau langsung, itu boleh nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa deh. Kita kayak tadi dulu deh. Kan kita punya Fx-nya, itu sama dengan 3x kurangi 1, gitu ya. Kemudian kalau ada Fc,
dia akan sama dengan apa? 3C kurangi 1. Kalau ada FU, dia akan sama dengan apa? 3U kurangi 1. Setiap yang di dalam kurung akan selalu menggantikan siapa? X. Yang di dalam kurung sekarang siapa? G. Berarti G ini kamu substitusi ke sini, ke F-nya, gitu ya. Maka dia akan sama dengan, kalau kita uraikan ini apa? 3 dalam kurung. G-nya kan yang ini. 2X min 4 dibagi sama 3X plus 5 dikurangi sama 1 gitu. Jadi dia akan sama dengan buka kurungnya apa? 6X min 12 dibagi sama 3X plus 5 kurangi 1. Samain penyebut yuk. Berarti set gitu ya. Ininya ada kamu 3X plus 5 ya. Yang di atasnya apa? Ininya ada 6X min 12 dikurangi kali silang ininya ya. Ini kan 1/1 soalnya. 1 dikali sama 3X plus 5. Wes, buka kurungnya yuk. Berarti ini 6, langsung aja ya. 6X dikurangi sama 3X, berarti dia 3X. Min 12 dikurangi sama 5, berarti dia sama dengan min 17. Dibagi sama 3X tambah 5. Oh, inilah soal jawaban untuk F bundaran GX. Begitu. Oke, sekarang kita cek bagaimana kalau yang G bundaran F-nya. Nah, gini. Pada dasarnya kalau kamu sudah mahir, kalau kamu sudah terbiasa, kamu nggak usah step yang ini bisa kamu lewat. Maksudnya bisa kamu lewat gimana? Ketika ada FGX, oke, ketika ada FOG, maka kamu langsung aja G-nya masukin ke F. G-nya mana? G-nya yang ini, gantiin dia si X yang ini. Begitu. Begitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kasusnya adalah yang ini nomor 2-nya, bukan nomor 2 ya, yang B-nya, si GOV-nya. Kasusnya GOV-nya sekarang kita lihat. G bundaran Fx, dia akan sama dengan apa? G dalam kurung Fx. Nah, berarti kalau kayak gini apa kasusnya, Pak? Yang F masukinya ke G. Setiap X pada G, kamu ganti sama F. Ini F-nya. G-nya mana? X-nya ini sama ini. Nah, masukinlah kamu ke sini. Gitu. Jadi, kamu dia akan sama dengan yang awalnya set gitu ya. 2, ya, si X-nya ganti. Min 4. Yang ininya 3, di sininya plus 5. Yang ininya apa dalam kurungnya Pak? Ganti sama si F. F-nya itu adalah apa? 3X min 1. Yang ininya juga 3X min 1 gitu. Si F-nya masukin ke G begitu ya. Oke, kita uraikan di sini. Dia akan sama dengan 6X min 2 min 4 gitu. Per bawahnya apa? Bawahnya adalah 9X min 3 plus 5. Wes, tinggal sederhanain. Dia akan sama dengan apa tuh? 6X min 6 ya. Bawahnya apa? 9X min, oh sorry, bukan min, tapi plus 2. Sip. Ini dia adalah jawaban yang nomor 3 untuk G komposisi F. Begitu, oke? Jadi gini, apapun ketika ada GOV atau FOG, maka yang gampangnya kita bisa kita bisa apa ya? Bisa simpulkan, kita bisa simpulkan langsung cepatnya adalah yang si kanan kurangi yang kiri gitu. Oke, jadi ada dua cara gitu ya mengingatnya. Kalau saya kanan kiri ada yang mungkin fungsi pertama, fungsi kedua, ada yang fungsi luar, ada fungsi dalam, itu sama saja. Kalau saya kanan kiri, kanan sama kiri. Jadi kanan masukin ke kiri. Ini juga sama kan? Yang kanannya adalah G, yang kirinya adalah F. Maka kanan masukin ke kiri begitu. Si G masukinnya ke F. Yang ini F-nya masukinnya ke G. Kanan masukin ke kiri. Oke? Kita lihat yuk langsung contoh yang keempat. Kuy, ini dia nomor 4 yuk. Ada Fx sama dengan akar X plus 6. Ya Allah ya Robbi, Bapak ada akar-akaran, ada pecahan juga Pak. Ya Allah Pak, saya itu anti sama akar Pak. Bukan anti. Kamunya belum memahami itu akar itu apa. Kalau kamu sudah memahami, masa cincailah. Yuk kita lihat yuk. Gampang kok ini sumpah. Gampang beneran. Kita lihat. Kamu ada Fx, ada Gx. Tentukan pertanyaannya Fog 1 dan Gov 3. Oke. Perbedaan contoh nomor 4 dengan contoh nomor 3 itu adalah kalau nomor 3, ya kita ambil nomor 3 aja ya. Ditanya Fog X sama Gov X, yang artinya apa? Yang ditanya itu adalah nilai X-nya. Bukan nilai X, sorry. Fungsinya. Bentuknya adalah rumus fungsinya. Tapi kalau nomor 4, yang ditanya adalah hasil akhirnya sama dengan bilangan. Fog 1 dan Gov 3. Oke, kita lihat yuk. Kita bicara normal dulu ya. Kita bicara normal dulu. Apa normalnya Pak? Kalau kita mau nyari Fog 1, kita mau nyari F bundaran G1 nih. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita cari dulu. Cari Fog X-nya, betul kah? Cari Fog X-nya. Lalu apa? Substitusi. Substitusi X sama dengan 1. Begitu pula kalau kita mau nyari Gov 3. Maka normalnya apa? Normalnya adalah kita cari. Cari siapa? Cari Gov X-nya.
Lalu kita substitusi. Substitusi siapa? Substitusi X sama dengan 3. Kan gitu. Ini normalnya, Pak. Tapi ada cara yang lebih enak. Ada yang cara lagi simple. Apa Pak cara lebih simpelnya, Pak? Ini cara yang lebih efektif dan efisien tanpa menyalahi konsep. Kita lihat. Yang pertama, kita mau nyari Vogue 1 nih. Kita mau nyari F bundaran G1. Dari definisi apa sih Vogue 1 tuh? Definisinya adalah F dalam kurung G1. Gitu kan? F dalam kurung G1. Yang berarti kita punya, apa kita punyanya, Pak? Kita mau nyari G1 di sininya. Cara nyari G1 gimana, Pak? Ya kamu masukin aja X sama dengan 1 ke G yang ini. Berarti kalau kita punya G1, dia akan sama dengan, masukin yuk. 1 dikurangi 6 dibagi sama 1. Alias dia adalah min 5 dibagi 1. Maka sama dengan berapa? Oh, min 5, Pak. Siap. G1 sama dengan min 5. Berarti kamu punya nilai yang di atas tuh FG1 nilainya dia akan sama dengan F min 5. Betul nggak? Bener, karena G1-nya min 5 kan? Dan ini tinggal kamu nyari apa? Kamu nyari F min 5 aja di sininya. Kamu cari F min 5, masukin X sama dengan min 5 ke F. Dia akan sama dengan akar, di sininya ada min 5 ditambah 6. Dia akan sama dengan akar 1. Berapa akar 1? Oh, 1, Pak. Siap. Berarti nilai dari F min 5 adalah 1. Yang artinya nilai Vogue 1 sama dengan 1. Begitu. Kan lebih enak, lebih simpel kan? Nggak usah nyari Gov X atau Vogue X-nya dulu. Karena dia tidak ditanya. Karena kita pengennya langsungnya nilainya ada X-nya berapa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Gov 3. Wih, jelek amat garisnya, bos. Sebentar. Nah, kita nyari Gov 3. Gimana Gov 3, Pak? Sama. Gov 3 juga sama caranya dengan yang Vogue 1. Berarti yang pertama kita cari dari definisi dulu nih. Gov 3 dia sama dengan G dalam kurung F3. Yang pertama kali kamu cari adalah F3 dulu karena dia yang ada di dalam kurung. Kita cari yuk. F3 dia sama dengan apa F3, Pak? Masukin X sama dengan 3 ke fungsi F. Akar 3 ditambah 6. Berapa 3 tambah 6? Akar 9 sama dengan, oh ternyata 3, Pak. Maka kita punya F3-nya nilainya sama dengan 3. Oke. Ya, ini sama dengan G dalam kurung 3. Karena F3-nya adalah nilainya 3. Yang ini kan, F3-nya sama dengan 3. Tinggal apa sekarang? Tinggal kamu nyari G3. Nyari G3, dia akan sama dengan 3 dikurangi sama 6 dibagi 3. Masukin aja ke fungsi G yang di sini kan. Maka dia sama dengan apa? Min 3 dibagi sama 3. Nilainya adalah negatif 1. Udin, ini dia jawabannya. Berarti kamu punya di sininya G3 sama dengan negatif 1. Oh, ternyata nilai Gov 3 adalah negatif 1, Pak. Siap. Begitu ya. Oke? Oke, sip. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dari contoh-contoh soal yang ini masih yang simple ya, belum eksplorasi soalnya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.